Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dari studio podcast Ruang Aspirasi Gorontalo, Ruasgo RG, fokus dan berimbang dalam beradu konsep, baik itu ide, gagasan, dalam membahas persoalan hukum, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dan di studio podcast Ruang Aspirasi Gorontalo telah hadir salah satu pejabat tinggi di Gorontalo, tepatnya di Kabupaten Bone Bolango. Beliau menduduki jabatan sebagai Wakil Bupati Bone Bolango. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Dr. Merlan S. Uloli SEMM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Bu? Alhamdulillah. Iya, kalau sehat tentunya daerah kita maju Bu ya. Insyaallah. Baik, dalam 30 menit ke depan saya akan berdiskusi dengan Ibu Wakil Bupati, Ibu Merlan, dan juga beliau ini salah satu pengurus partai besar ya Bu. Biasanya Ibu sering ketemu saya panggil kakak, jadi saya panggil kakak atau Ibu Abu ini Bu, supaya menarik diskusi ini. Yang nyamannya aja. Iya. Itulah kelebihan seorang Ibu Merlan, di mana saya ketemu selalu tersenyum dengan siapa saja. Dalam tema 30 menit, Napatilas Merlan Uloli Sri Kandi Bone Bolango. Tentunya Bu, Ibu sebelum kembali ke tanah kelahiran Bone Bolango, ya. 32 tahun Ibu berada di tanah rantau Papua Bu. Ya. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit tentang rekam jejak meniti karir di birokrasi di Papua. Kita ketahui Bu bahwa karakteristik masyarakat Papua itu sangat keras Bu. Gimana cara Ibu bisa beradaptasi dengan mereka? Silakan Bu. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Oh iya. Dimanapun kita berada, mau lingkungannya seperti apa, kalau kita bisa menyesuaikan dengan tempat di mana kita tinggal, saya kira tidak ada masalah. Pengalaman yang paling berkesan selama Ibu bertugas sebagai ASN? Pengalaman banyak, tetapi yang paling pengalaman ini kan ada yang menyakitkan, ada pengalaman yang menyenangkan. Ini bisa cerita sedikit Bu. Kalau yang menyenangkan, saya bisa melakukan beberapa inovasi selama saya menjadi Kadis Dukcapil. Oh, Kadis Dukcapil di Papua Bu? Iya. Papua mana Bu? Di Kota Jayapura, di ibu kotanya Provinsi Papua. Itu. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini inovasi yang saya lakukan yaitu Daku Papua, data khusus orang asli Papua itu menjadi satu database bagi pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Ibu, saya baca di salah satu media bahkan terobosan seorang Ibu Merlan Uloli, Kadis Dukcapil itu mendapat penghargaan dari Pak Presiden ya. Dari Menpan. Menpan ya, oh ya. Banyak penghargaan yang saya terima dari Menpan, dari Kementerian Dalam Negeri, dari BKN, seperti karena inovasi-inovasi yang saya lakukan. Begitu. Sebagai seorang birokrasi, pelajaran apa Bu dapatkan sebagai keberhasilan membentuk ilmu pengetahuan di dalam mengawal visi dan misi kepala daerah menuju daerah yang maju mandiri, khususnya di kebijakan publik Bu? Saya menjadi satu OPD terbaik dalam pelayanan publik. Ini yang bagus Bu, berbagi sedikit lah Bu ya. Dan saya juga karena terbaik itu saya mendapat satu hadiah dari Kementerian Dalam Negeri untuk ikut diklat selama 2 minggu di Seoul, Korea Selatan. Waduh. Gitu. 2 minggu di Seoul, Korea Selatan Bu? Iya. Kita mengikuti diklat yang dibiayai oleh Bank Dunia. Bank Dunia ya? Iya, jadi itu satu pengalaman yang sangat indah bagi kami, bagi saya, karena inovasi yang kita buat. Jadi bagi saya dalam suatu daerah memang kita harus keluar dari hal yang biasa. Orang bilang out of the box, gitu. Dan itu selalu saya lakukan. Ada hal-hal yang saya harus berbeda dari pemimpin yang lain. Saya harus berubah dari pemimpin yang lain. Dan itu saya laksanakan sejak saya jadi
ASN gitu. Entah walaupun saya staf, tapi saya melakukan kegiatan yang berbeda dengan staf yang lain, dan itu terbawa sampai jadi kepala dinas seperti itu. Sehingga dengan demikian 32 tahun nih Bu ya. Iya. 32 tahun Bu, kemudian visi dan misi Ibu sebagai pejabat kepala dinas di sana. Mungkin roadmap serta peran dalam pembangunan daerah Bu. Saya di Papua itu Kadis Dinas Dukcapil yang saya pegang itu menjadi salah satu dinas rujukan nasional. Ini kan aneh, biasanya orang Papua itu belajarnya keluar, ke Jawa gitu. Tetapi salah satu dinas yang saya pimpin itu menjadi rujukan, semua orang bisa belajar di saya gitu, karena banyak inovasi yang saya lakukan itu, termasuk Kota Tangerang Selatan. Pernah belajar di dinas saya terkait dengan saya punya aplikasi ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Aplikasi ADM. Iya, Anjungan Dukcapil Mandiri. Biasanya kan ATM. Jadi ini ADM. Jadi bentuknya sama dengan ATM, tapi dia keluarannya dokumen kependudukan, bukan uang. Gitu. Sangat luar biasa Bu, itu rekam jejak. Sekarang kita Bu membahas tentang tadi birokrasi, kemudian menjadi seorang politisi, dan ini tidak gampang Bu. Ibu Merlan berkarir 32 tahun, kembali ke tanah leluhur, seorang ASN, kemudian Ibu keluar dari ASN dan memilih menjadi politisi. Apa yang memotivasi Ibu masuk di politisi? Sebenarnya saya hanya ingin bekerja kembali ke daerah saya. Setelah 32 tahun saya ada di daerah orang, di rantau, begitu. Saya hanya berpikir bahwa saya ingin mati di tanah kelahiran saya. Itu saja niat saya. Jadi kebetulan ada pilkada, ya saya datang melamar sama Pak Bupati untuk menjadi wakil bupatinya Pak Hamim yang sekarang Bupati Bone Malang. Dan alhamdulillah beliau menerima baik. Saya punya niat untuk maju sebagai wakil bupati. Begitu, dengan berbagai HPMU ya Bu ya. Hamimpo Merlan Uloli. Berbagai bukan permasalahan ya, begitu banyaknya calon yang ingin menjadi wakil bupatinya Pak Hamim. Saya adalah orang ke-11. Begitu, dan memang tidak ada bayangan bahwa saya yang akan dipilih begitu. Apa Ibu pernah bermimpi menjadi wakil bupati di Bonewalango? Saya tidak pernah tidak bermimpi menjadi wakil bupati, tapi mimpi saya kembali untuk mengabdi. Entah tapi itu jadi kepala, itu kenyataan Bu. Entah itu kepala dinas, mau jadi apa, tapi yang penting saya kembali. Oke Bu, saya luar biasa sekali Bu. Di Partai Nasdem Bu ya. Begitu banyak partai Bu. Bahkan saya pernah berdiskusi dengan para petinggi partai. Ibu Merlan ini bahkan digadang-gadang oleh partai besar, partai penguasa. Tapi kenapa Ibu memilih masuk di Partai Nasdem? Pertama saya itu masuk itu hanya sebagai calon wakil bupati. Apa ada hubungan dengan Pak Rahmat Gobel? Belum ada hubungannya. Silakan cerita Bu, perjalanan kebetulan di Nasdem, Bu. Bupati saya kan ketua partai Nasdem. DPW. Saya panggil Kakak Merlan aja deh supaya menarik diskusi. Kakak Merlan bupatinya Nasdem. Kemudian Ibu masuk di Nasdem. Kenapa tidak pilih partai lain Bu? Sedangkan partai lain banyak yang mungkin Ibu jadi, bahkan digusung jadi pimpinan partai Bu. Karena saya diminta untuk jadi masuk di Nasdem. Ya. Kan partai pengusung HPMU ada partai lain juga Bu ya? Ada. Demokrat, PKS, dan Nasdem. Ya. Oke Bu. Terpilih sebagai wakil bupati, kendala-kendala, tantangan apa saja yang Ibu hadapi dalam membantu bupati menjalankan visi dan misi sebagai kepala daerah? Tidak ada kendala, saya sangat mencintai pekerjaan ini. Saya sangat suka, dan saya malah bisa mengeksplor
Saya punya keinginan, saya kan pekerja. Saya senang bekerja, saya senang bersih, saya suka disiplin, begitu. Sehingga apa yang ada pada saya itu yang saya terapkan kepada ASN, begitu. Namun kadang-kadang apa yang kita sampaikan kan belum tentu orang lain suka dengan gaya kita, begitu. Tetapi tidak apa-apa karena kami kan pemimpin, begitu. Anak buah ini kan harus taat, begitu, harus tahu, begitu. Karena saya berangkat ASN ini berangkat dari kedisiplinan. Kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, loyalitas sampai ada di titik ini. Begitu. Sehingga itu yang selalu saya sampaikan, kita memilih jalan untuk menjadi aparatur sipil negara. Tentunya ada kewajiban, ada tanggung jawab dan juga ada hak. Mari kita laksanakan dulu kewajiban kita sebelum kita menuntut hak. Harus jalan diri kewajiban dan hak. Harus. Iya, kita ketahui bersama bahwa Pak Bupati ini telah memilih untuk fokus berjuang menuju DPR RI, Bu. Ini berbicara tentang Nasdem. Kalau tidak salah, insya Allah beliau akan sebagai bakal calon di Dapil Sulut. Sesuai aturan mungkin beliau harus mundur, dan kalau itu terjadi, maka ke depan tanggung jawab Ibu selangkah lagi untuk melanjutkan sisa periode kepemimpinan HPMU. Langkah-langkah strategi apa yang akan Ibu jalankan? Saya akan melanjutkan apa yang Pak Bupati telah programkan. Kan sudah sama-sama berjalan program HPMU ini. Tinggal menuntaskan saja. Tinggal menuntaskan untuk periode yang 2020 sampai dengan 2024. Itu kita akan tuntaskan semuanya. Dan insya Allah di akhir ini tinggal finishingnya saja, begitu. Lain halnya kalau untuk yang berikutnya itu akan berbeda. Tapi untuk yang saat ini kita akan lanjutkan, masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang tinggal dituntaskan. Insya Allah kita akan tuntaskan. Rekam jejak tadi di Papua, Ibu banyak penghargaan. Mungkin selama dengan Pak Hamim, boleh Bu berbagi penghargaan apa saja Bu yang sudah dapat selama Ibu menjadi Wakil Bupati dengan Bapak Hamim Pos sebagai Bupati Bedembalang? Kalau Pak Bupati ini saya masuk kan memang sudah kaya dengan penghargaan. Beliau dijuluki sebagai Bapak Yatim Piatu ya. Anak yatim piatu ya. Karena daerah kita satu-satunya daerah yang punya perda mengenai Hari Anak Yatim. Hari Anak Yatim. Begitu. Dan beliau juga sangat mencintai anak yatim, begitu. Mungkin karena beliau dari anak yatim juga, begitu. Jadi memang dijuluki Bupati yang penyayang anak yatim, gitu. Mungkin Bu, dalam di penghujung dialog ini Bu, Ibu berhasil melanjutkan masa periode HPMU. Karir seorang Ibu Merlan itu kan terbuka. Dan jika partai Ibu, Partai Nasdem memberikan tiket menuju Bonebelango, apakah Ibu siap maju sebagai calon bupatinya Bu? Sangat siap. Sangat siap Bu? Sangat siap. Ya kita cerita dengan restorasi ya Bu ya. It's time Bu. Nanti bagaimana strategi Ibu Merlan Lulai dalam hari 2024? Kita tahan dulu, kita lihat dulu yang satu ini.